Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Wah, ada artis nih. Ini sebenarnya kalau ngomong kalau ngomong penderitaan kamu tuh lebih menderita. Ya, kamu setengah menderita karena 8 tahun di penjaranya. Kalau yang 7 orang itu menderita bener. Kamu setengah karena masih bisa keluar. Ya, masih bisa mengirit udara segar. Waduh, ngomongnya udah pinter, udah. Sekarang pinter banget, Pak. Oh gitu. Udah pinter ya. Udah biasa kamera sekarang, nggak tegang lagi. Ya kalau di kamera saya kan nggak minat Pak, nggak suka kalau mainan-mainan kayak gitu, nggak suka. Bukan, kalau di kamera sekarang udah nggak tegang lagi. Oh kalau itu enggak. Udah, dulu tegang waktu pertama ketemu, waktu saya ketawa wawancara awal. Sekarang udah senyum, udah punya pacar. Enggak Pak, boro-boro pengen mikirin pacar. Ini aja kasus saja belum selesai. Kamu nggak usah dipikirin, kamu mau udah bebas. Ya kan masih ada apa nama terpidananya Pak. Jadi Oh, nama belum terpidana. Iya, belum pulih normal. Oh. Jadi kamu ingin terhapus status terpidananya. Iya. Kenapa kamu ingin menghapus status terpidana? Apa manfaatnya? Kalau kerja kuli bangunan nggak apa-apa lah, mantan terpidana juga. Kok masih kerja? Masalahnya apa sih? Nuntut-nuntut, bikin gaduh aja. Ya karena kan Saka kan nggak salah terus juga Saka nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan Pak. Oh, karena nggak salah, nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Sama korbannya, kedua korban aja nggak kenal sama sekali Pak. Ya kalau korban kan nggak Iya, mesti kenal. nggak kenal. Senggolan di panggung nggak kenal juga. Nah, enggak kan, karena kamu memperjuangkan hak kamu sebagai warga negara. Kamu tidak merasa membunuh, Iya benar, Saka tidak pernah merasa membunuh Pak. tidak merasa memperkosa, Tidak pernah. tidak pernah. Kemudian harus menanggung, Ya, menanggung beban yang bukan Saka lakukan. kalimatnya keren ya. Kamu tidak pernah merasa membunuh lah terutama kan, tapi harus menanggung Menanggung beban dan gimana ya? Banyak lah penderitaannya Pak. penderitaannya, disiksa segala macam kan. Iya. Kenapa sih kamu tuh berani banget loh? Berani. Oh, kalau nggak ada kamu, nggak akan ada ini publik seheboh sekarang. Ya karena Saka kan mikir juga, kasihan juga yang di dalam, sama juga seperti Saka, mereka Iya. tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Ya Pak. artinya kan kamu menjadi pemicunya bebasnya Peggy loh. Ya kan? Kalau kamu tidak ngotot gitu, Peggy juga belum tentu mendapat opini publik pembelaan yang luar biasa. Iya, Saka juga ngerti kalau itu. Cuma kan Saka kan mikirnya kan masih ada orang yang di dalam yang 7 terpidana. Dia juga kan sama seperti Saka, tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Pak. Jadi mereka tuh ada sebagian yang baru pulang kerja, ada yang pulang dari merantau. Jadi bener-bener nggak tahu menahu tentang kasus itu Pak. Oh, nggak tahu menahu tentang kasus itu. Oke. Kamu kemarin ke kantor pengadilan, Iya Pak. ke ruang sidang. Iya. Dulu di sidang di situ. Bukan, di sebelahnya. Oh, di sebelahnya, bukan di ruang itu. Bukan. Ada trauma nggak? Ya waktu pertama iya Pak. Apa perasaan yang ada dalam hati ketika di situ? Pertama Ya, masuk situ. Pertama masuk situ ya Saka tuh tegang, keinget sama yang waktu. Peristiwa dulu. Iya. Kamu mengalami trauma masa lalu. Iya. Sama dengan si Made itu. Dia mengalami trauma masa lalu. Ya kan bedanya kamu digebukin, Iya. dimasukin penjara. Si Made itu dicubit sama pacarnya karena punya pacar kali. Biar nggak tegang. Kamu trauma di situ. Kamu ngantuk ya? Yang ngantuknya jadi gini Pak, kalau Saka kan ya, kalau kipasnya di rumah juga kan sering kipas nyala, terus juga namanya ada orang yang berisik-berisik tuh, bodo amat Saka mah bisa tidur Pak. Oh. Kamu di antara kebisingan ini tetap tidur nyenyak? Tidur nyenyak Pak. Walaupun cuaca panas juga bisa tidur. Tidur Pak. aja. Iya. Jadi kemarin tuh ngantuk. Ya sebenarnya sih tidur tuh dari sore Pak. Cuman kan ya satu kan dari kipasnya nyala, AC-nya juga nyala, jadi suasana tuh adem banget tuh Pak. Terus juga pembacaannya tuh lama banget kayak orang dongeng tuh Pak. Loh, saya yang lihat di luar aja. Wah, lama saya bilang. Iya. Itulah saya nggak mau kenapa jadi pengacara. Lama nungguin sidangnya.
Iya lama banget ya Wah, orang dong. kesel. Wah, saya mah bisa sakit. Nggak bisa itu, terlalu lama itu. Iya, lama Duduk banget. saya nggak sama. Saya kalau duduk lebih 15 menit ngantuk. Terus juga kakinya itu nggak gerak sama sekali, jadi di situ aja tuh kaki itu kram tuh sampai. Oh, kram ya. Iya. Tapi kalau pengacara, hakim, jaksa sudah biasa dengan itu semua Iya. kan. Kamu deg-degan nggak sih? Waktu pertama masuk lagi, iya deg-degan, Mbak. Deg-degan. Heeh. Jadi inget-inget yang dulu tuh takutnya tuh hakimnya seperti yang tahun 2016 waktu itu. Nah, tapi yang sekarang hakimnya kelihatan wajahnya gimana? Iya, berbeda, Pak. Jadi waktu Saka ngantuk aja tuh, kalau Saka ngantuk nggak nyaman duduk di depan, Saka bisa pindah ke samping. Oh, hakimnya perhatian malah. Oh, gitu. Bedanya apa? Dulu masyarakatnya, ayo yang dulu. Ya masyarakat ya banyak lah. Kalau yang dulu gimana? ya banyak, Pak. Jadi banyaknya tuh ya orang-orang ngedemo. Dulu yang ngedemo. Ya banyak yang Oh, ngedemo. kok mati pembunuh. Iya. Tapi kita harus berterima kasih juga hakim dulu. Walaupun memvonis umur hidup penjara, vonisnya nggak hukuman mati. Kalau waktu itu vonisnya hukuman mati, udah lewat yang 8, Mbak. Gitu kan? Iya. Kalau sekarang masyarakat berkerumun apa? Ya Mendukung. alhamdulillah. Ya juga ada titik terang juga, ada dari pengakuan-pengakuan yang telah mencabut, Pak. Terus juga Saka juga udah ngomong apa adanya juga. Sebenarnya Saka nih sama yang lain ini tidak pernah melakukan, Pak. Iya, kalau saya sudah tahu. Kamu tidak melakukan itu karena pada malam minggu itu, kan saya jadi ingat sekarang. Kamu itu adalah ada di Rumahnya Sadikun, Pak. Di depan rumah Sadikun. Sadikun itu hubungan darahnya sebagai Paman Saka, paman Saka, yaitu Sadikun itu adik dari Mama. Mama, langsung ya. Iya, Kemudian berkumpulnya di rumah di depan rumah Sadikun. Sadikun. Kemudian waktu itu kamu nongkrong-nongkrong. Iya, nongkrong-nongkrong dari sebelum maghrib, mau maghrib lah. Sebelum maghrib sampai Jam 10 malam. jam 10. Jam 10 malam kemudian Ada Irfan. Jadi Irfan tuh motornya tuh rusak, kardiatornya bocor. kabilatornya bocor. Ada Irfan, Terus kemudian Atengnya tuh ngabarin ke temennya tuh. Temennya kan bengkel. Yang Ateng itu siapa? ya Sadikun, Pak. Oh, Jadi kamu dipanggilnya Sadikun. Ateng. Kemudian ngabarinlah lewat telepon. Iya, masih Telepon bisa. apa BBM? Telepon, Pak. Telepon. Ngabarin masih bisa enggak. Hmm. Terus udah koordinasi di sana. Di sananya bilangnya masih buka. Ngabarin ke yang punya bengkel, Iya. ya kan? Yang punya bengkelnya siapa? Harry kalau siapa yang Harry kalau nggak Ada di video saya kan saya nanti jadi saksi Iya, ngejelasin. Yang punya bengkel. Kemudian berangkatlah dari situ. salah. Oke, dari rumah Sadikun, tapi sebelum dari rumah saya kan berangkatnya dari rumah nenek saya. Iya, tahu rumah neneknya kan sebelah, ya kan? Depan. Iya, depannya kan. Berangkatnya dari rumah neneknya. Iya. Yaitu Sadikun bawa motor. Sadikun bawa motor MX, Ngebonceng. Saka, Motornya motor Jupiter MX 135. Jupiter MX 135, nomornya Enggak apa. nanti dicatat buat bekal Selasa loh. Kan gitu, nanti catat. Ngebonceng Saka. Iya. Terus kemudian Ada Irfan tuh yang punya motor. yang punya motornya yang rusak. Yang motornya mogok, Iya. karburatornya yang mogok. Ini penting dijelasin, karburatornya yang mogok. Kemudian Irfan itu motornya disetep. Disetepnya sama Dipanggilnya Gajul sama satunya terus apa namanya? Lupa banget. Ada harus dikumpulin tuh. Ya kan? Irfan motornya Kodir, kalau sama Kodir. Mama Kodir boncengan. Iya, Nah, kan yang dorong kaki ke motornya Kodir. si Kodir yang ngebonceng. Iya. Ya kan? Irfan yang bawa. Kamu dibonceng Sadikun, Irfan ngebonceng si Kodir. Jadi jadi motor dua, Pak. Jadi sendiri-sendiri, Irfan sendiri, Kodir sendiri. Oh, Irfan sendiri, Kodir sendiri. Jadi motor yang rusaknya motor si Irfan. Si Kodir bawa motor sendiri sambil step. Iya. Jadi yang nyetep tuh si Kodir. Kodir sama Gajul panggilnya. Teman namanya asli nggak tahu, Pak. Enggak, Kodir tuh sama Kajol itu juga. Iya. Bukan, Pak. Jadi orang dua itu, Pak. Ya orang dua, Tapi satunya almarhum. siapa? Namanya Gajul dipanggilnya. Itu ngebonceng. Jadi Kodir sama Gajul tuh boncengan satu motor. Iya, si Kajol tuh dibonceng dari tadi. Iya. Berarti nggak sendiri-sendiri dong. Si Kodir bawa motor, si Kajol dibonceng. Si Kajol yang meninggal. Ya kan? Kemudian nyetep motor si Irfan. Kalau si Irfan mah sendiri. Iya. Bener nggak? Benar.
Terus kemudian masuklah ke flyover. Di flyover Sadikun lihat orang Ada orang berkumpul, dikiranya operasi polisi. Kemudian turunlah balik lagi ke bawah, lewat ke kanan, ya kan? Nyampelah nanti ke bengkel. Nama yang punya bengkelnya Ferry. Heri. Terus akhirnya di bengkel. Di bengkel. Bengkelnya itu adalah Pernah. Itu pernah. nama yang ngebengkelnya. Ferry. Satu lagi ada yang kakinya patah. Yang itu mah bukan yang punyanya Pak, jadi yang punyanya Harry sama Gajol. Yang kakinya patah Itu temen. artinya temen ada di bengkel itu. Ada. Waktu itu ada di bengkel itu. Iya. Lagi nongkrong. Ya ngejemput Pak. Ngejemput Irfan itu. Heeh. Ngejemput Irfan sama yang lainnya, terus sekalian main juga di situ. Ngejemputnya di mana? Di rumah Sadikun. Iya, berarti itu namanya siapa yang kakinya patah? Ya, lupa. Berarti motornya ada berapa yang berangkat? Satu Sadikun, Satu Sadikun. dua si Kajol, Irfan tiga Irfan, yang keempat yang kakinya patah. sama Irwan. Heeh. Irwan pakai Satria. Irwan sama yang kakinya patah itu. Ya tayangan YouTube aja lihat yang dulu. Nih, hah? Si Kodir. Kakinya patah namanya Kodir. Sendiri bawa motor dia. Jadi Kodir sama Gajol Pak. Kata saya juga tadi kan Udah gini-gini, begitu. Si Gajolnya udah meninggal, yang Iya. bawa motor si Kodir. Si Kodir itu yang bagian step. Oh, iya kan? Yang kakinya patah. Kodir itu yang bagian Step. step. Iya, Kodir step. itu yang kakinya patah itu yang kemarin saya tengok, ya kan? Berarti yang pakai motornya satu Sadikun boncengin Saka. Saka, yang kedua si Kodir boncengin si Gajol, yang ketiga si Irfan yang motornya mogok. Sama Irwan. Hah? Irwan pakai Satria, nggak tahu boncengan sama siapa. Irwan, satu lagi namanya Irwan. Iya. Iya Cuma kan? lupa namanya Ya sama kan, yang pokoknya nanti kita kumpulin semuanya ya hari Senin. Mas saya harus ini konstruksinya kan saya lupa. Saya kan bukan pelaku 2016, nanti jelasin. Videonya ada kok. Setelah itu nanti kita kamu ke bengkel. Yang punya bengkelnya namanya Harry. Heri, dan waktu itu sudah memberikan kesaksian tapi diabaikan oleh hakim. Jadi inti keyakinannya adalah pada malam minggu itu Saka itu tidak ikut di rumah Ibu Nining. Iya benar. Saka Tidak ikut, tidak nginep di rumah Pak RT, ya kan? Iya. Kemudian tapi ada di rumah nongkrong-nongkrong bareng Sadikun, nganterin motor mogok. Bener nggak? Benar. Ya kan? Iya. Intinya itu, tapi nah itu menandakan walaupun sekarang kan yang lempar motornya juga nggak ada, masih Dede udah nggak ada, bohong. Gitu kan, sederhana ya. Iya. Percaya diri sekarang. Percaya Pak. Percaya. Iya. Yakin PK-nya dikabulkan. Insya Allah Saka yakin bener Pak. Wah, hebat. Harus gitu dong, harus yakin. 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 Udah yakin ya. Iya bener yakin Pak. Kalau keyakinan Saka lah melebihi 100% lah. Oh, melebihi 100% keyakinannya. Melebihi 100% keyakinannya. Iya. Berarti 101% lah ya. Iya. Kan lebih dari 100. Nah, apa yang sekarang yang teralami saat ini nih? Yang setelah sidang Pak. Yang setelah sidang kamu gimana sekarang? Perasaannya? Ya, alhamdulillah juga Saka tuh. Kalau dulu setelah sidang kamu ditahan. Iya Pak. Ya alhamdulillah sekarang mah banyak dukungan juga dari netizen juga, dari saudara. Netizen tuh apa sih? Ya kakak tuh kebiasaan kalau live TikTok tuh. Sakanya mana dilihatin. Oh, kamu suka live TikTok? Ya enggak, Saka enggak punya Pak. Yang live TikTok siapa? Kakak. Siapa kakak siapa? Jaka Putra Pak. Ujaka, Kakak yang yang kedua. ganteng itu. Iya. Suka dapat saweran nggak? Ya kali itu enggak tahu. Wah, kakak kamu jahat tuh. Ya kan dia live TikTok, jangan-jangan dapat saweran. Ya kan live TikTok kan dapat saweran. Live TikTok dapat saweran ya? Ada apa kalau ada yang ngasih? Suka ada yang ngasih. Iya kalau ada. Live TikTok. Iya. Jadi yang live TikTok itu kadang-kadang suka nyari saweran. Iya, dari saweran. Kadang-kadang nyari saweran, Iya, kadang-kadang. dari saweran. Malahan sekarang mah ada pengemis online, Pak. Pengemis online gimana sih? Koin satu mawar. Oh, gitu. Ya, jadi memperlihatkan. Oh. Kayak gitu lah, Pak. Kadang-kadang dapat saweran. Iya. Kakaknya suka dapat saweran nggak? Tuh, Pak. Kamu suka dapat saweran nggak? Ah, kamu jujur. Suka dapat saweran nggak? Suka.
Suka, tapi alhamdulillah dari saya mah, dari pihak keluarga nggak pernah namanya minta-minta. Nah, tapi suka ada yang nyawer. Suka ada yang nyawer. Tapi nggak pernah dikasih sih. udah bilang. Wah. Saya selalu bilang kalau ini saya kan kalau manggil Saka kan Pablo. Pablo tuh dulu zamannya main bola. Kan pemain Persela Lamongan kalau salah. Ya itu asal sebut aja Pablo. Sampai sekarang saya nyebut Saka tuh Pablo. Terus Jadi, Blo ada yang mau berbagi. Kadang minta nomor rekening, dia kan nggak punya ya. Minta nomor rekeningnya, jadi pakai rekening ini. rekening saya. Jaka kan? Jaka. Tapi suka dikasih. Ini suka dikasih tahu. Maksudnya belum. Dikasih kan uangnya pakai dipegang sama kakak. rusuh nih. Iya. Kalau Sakanya megang tuh habis. Oh, kalau Saka, tapi kan Saka pernah dapat jatah, suka. Ya kalau Sakanya minta. Selalu suka Pak, paling kalau kalau orang Cirebon kan orang Cirebon dramanya kan kalau manggil kakak kan Ang minta uang buat apa? Buat rokok ya. jajan paling. Ya udah nih, ambil aja di tas nih, ambil aja. Oh, udah. Jadi suka dapat jatah lo dari Sameran tuh TikTok. Tapi kamu hadir aja di live TikTok. Tapi saya juga hati-hati, Pak. Terlalu minat. Tapi kamu itu nggak seneng ini ya, nggak seneng media sosial ya? Hah? Iya, nggak seneng, Pak. Nggak seneng kesana kemari nggak seneng ya? Nggak seneng. Malah Saka tuh malah dicari-cari kayak gitu malas, Pak. Saya nih ada Bu Titin ada nih. Ini tahu nggak kamu? Di kasus ini kan ada persepsi saya memanfaatkan kasus ini untuk popularitas. Ada persepsi, wajar aja, namanya juga politisi. Padahal kalau saya mau jujur, saya tidak pernah hadir di wawancara TV. Bapak nggak pernah hadir. Iya, Bu ya. Tampil di TV. Semua TV, ya mohon maaf ya. Iya. Saya nggak pernah mau hadir. Saya nggak mau hadir. Saya itu podcast itu karena waktu itu di Nusantara TV itu kebetulan habis Mabes Polri saya dijemput. Pak ke situ Nusantara TV itu, Pak, ini teman Bapak yang punya ininya. Aduh, kata saya teh. Itu akhirnya ke Nusantara TV. Sebenarnya saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Karena apa ya, hati saya tidak memberi kalau saya harus tampil di televisi. Saya nggak ada kapasitas. Jadi saya kalau tampil di televisi, saya tampil televisi kapasitasnya apa? Saya pengacara bukan, pengamat bukan, praktisi bukan, saya nggak ada kapasitasnya, saya nggak mau. Tapi kalau saya ditanya, kenapa Kang Deddy begini harus saya jelasin. Gitu. Saya sama Kak, kayak kalau mau nyari ngambil TV ini tiap malam nih, pulang malam-malam nggak mau saya. Jam 2. Oh iya, saya teman-teman saya yang di TV itu, Kang Deddy kok gini sih, nggak mau. Saya tidak mau karena kapasitas saya sebagai apa di sini. Ya kan? Terus yang kedua, ada orang yang ngerti. Karena kalau saya tampil di TV terus nanti yang ngurusin mengkoordinasikan pengacara, besok pagi harus kita ke Mabes Polri, besoknya harus lagi ngumpulin narasumber, habis waktu saya untuk itu. Karena bagi saya berbusak-busak ngomong di TV 7 tahun, kalau kita tidak menempuh langkah lapor ke Mabes Polri, kemudian melakukan PK, ngumpulin data-data, bukti-bukti baru, novum baru, nggak ada artinya, nggak bisa nolong. Nanti kita hanya nyari populariti dari kasus dosa. Bener Kak? Kalau kamu mah nggak mau ya? Nggak mau. Tampil di TV-TV itu nggak mau? Nggak mau, sebenarnya Saka juga nggak mau, cuman kadang-kadang tuh ada aja yang maksa lah. Ya. Adalah. Kamu dipaksa nggak di wawancara saya? Enggak. Oh nggak, dikira dipaksa udah aja, nggak usah. Ya jadilah gimana, pengen jelasinnya juga bingung lah. Kalau saya itu kan tujuannya adalah untuk membantu dan mencari kebenaran, membebaskan, baik kebebasan kamu dari status terpidana maupun kebebasan 8, ya kan? Jangan kita bahagia yang lain menderita, nggak boleh gitu. Sekarang optimis ya, hakimnya baik banget ya. Sekarang alhamdulillah hakimnya baik. Baik. Ada berapa sih hakimnya? 3, sama kayak yang dulu Pak. 3. Dulu 3. Nah, apa bedanya hakim dulu dengan sekarang? Ya yang dulu tuh bener-bener tuh galak, tuh bener-bener galak Pak, awalnya doang Pak. Ya karena kamunya pembunuh dituduhnya, waktu itu wajar. Ya kan belum terbukti. Dianya tahu apa tentang saya? Enggak tahu.
Iya. Oh, iya. Kalau disuruh Sumpah Pocong depan-depanan juga Saka berani, Pak. Oh, waktu itu. Cuma waktu itu Saka nggak bilang apa-apa. Saka cuma bisa gini, diem aja. Sekarang nggak bisa diam begitu. Ya Saka nggak mau, Pak. Pengen gitu terus. Karena kalau kita diem, berarti Iya. kita mengiyahkan sebuah kejahatan. Iya. Jadi Saka tuh nggak mau. Jadi ada orang-orang yang terlibat lagi yang nggak tahu menahu di kasus Vina ini. Oh. Jadi Saka tuh udah cukup lah. Saka aja sama kawan-kawan yang lain. Heeh. Jadi Jadi nggak- kalau kata saya, Andi terus kemudian Dani itu adalah produksi karya ilmiah Sudirman, bener nggak? bener. Emang bener, Pak. Orang protes sama saya, ngebully Dedi Mulyadi itu, bener nggak? Bener. Karena Andi dan Dani itu nggak ada. Nggak ada. Peggy pun sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sudirman pun sebenarnya nggak ada. Ya nggak tahu kalau Sudirman, kalau orang yang nyebutin juga Sudirman semua. Yang lain tuh yang nyebutin tuh apa dari Sudirman semua. Sudirman, ya kan? Sekarang Dede aja tidak mengakui kalau ada Sudirman lewat dan melemparin. Ya kan? Iya. Dede sudah nolak loh, yang jadi saksinya Sudirman masih ngaku. Sudirman. Nah, termasuk kamu percaya nggak bahwa ini apa namanya? Peggy Setiawan Cianjur, anaknya Pak Cecep, Ya kalau itu adalah pembunuh. kalau Saka sih enggak, Pak. Orang Saka sendiri aja apa kejadiannya aja kan nggak tahu. Gimana mau mastiin dia pembunuh? Bener. Artinya Artinya kalau ada nama Peggy Setiawan itu adalah pembunuh, kamu percaya nggak? Sehingga Peggy Setiawan tuh asalnya ditangkap Peggy Setiawan yang Cirebon, kemudian ke Peggy apa siapa lagi? Peggy Ripa, kemudian ke Peggy Setiawan Cianjur. Artinya orang yang dicarikan nama Peggy Setiawan. Kamu percaya nama Peggy Setiawan pembunuh? Enggak. Karena nama Peggy Setiawan itu hasil karya siapa itu? Sudirman. Ya orang saya yang denger sendiri. Kamu dengar? Dia denger sendiri. Di mana kamu dengar Sudirman bilang Peggy Setiawan? Jadi sebenarnya itu dari pas di penyidik di Polres Cirebon. Oh. Jadi BAP itu udah jadi semua, dilempar ke Bandung tuh udah jadi. Oh. Waktu kondisi Saka baru ketemu Bu Titin aja tuh sebenarnya BAP itu udah jadi, tinggal tanda tangan. Tinggal tanda tangan. Iya. Dan nama Peggy Setiawan itu dari Sudirman. Iya. Sudirman yang ngomong. Ya orang semua Sudirman semua. Nah, Peggy aja. Peggy aja nggak ada pajangan. Kok jadi tambah Setiawan, dari mana Setiawannya? Ya, Ya nggak tahu. Oh, dicari-cari. Kan dicari-cari. Namanya Peggy itu temannya Sudirman tuh di mana? Iya, Oh, ternyata Peggy. Peggy. jadi nggak ada Setiawan. tulisan Makanya Setiawannya, cuma nggak ada Peggy. fotonya tuh, Bang, nggak ada Peggy fotonya. alias Perong gitu. Oh, Peggy alias Perong. Oh, ternyata Peggy alias Perong tuh kemudian sekarang diidentikan menjadi Peggy Setiawan menurut penyidik. Menurut penyidik, iya betul. Itu, Pak, itu sebenarnya kan bukan Perong. Iya. Berarti Kayaknya Sudirman juga nggak mungkin ngomong Peggy Oh, Setiawan. Peggy aja. Berarti Peggy Cianjur tuh harus sebut Peggy Perong juga ya? Aduh, aneh-aneh juga. Kamu juga nggak mau dong fitnah-fitnah bertebaran kemana-mana? Ya, Saka juga kan nggak mau, karena Saka kan udah ngalami rasanya di penjara tuh, orang nggak salah terus tidak melakukan tuh harus menanggung beban orang lain. Saka nggak Kamu mau. ngomong dong, masih ada orang yang ngembang-ngembangin, yang pembunuhnya ini, pembunuhnya ini. Itu menimbulkan penderitaan karena kamu sendiri yang merasakan. Ya kan karena Saka yang merasakannya, gimana ya, Saka tuh udah nggak mau ada orang-orang lain yang terlibat di kasus Vina ini. Karena sebenarnya kasusnya itu nggak tahu ada atau enggak. Orang saya sendiri aja nih yang dituduh sebagai pelakunya, saya tidak pernah melakukan. Kalau emang Anda tidak percaya, Sumpah Pocong sama saya. Bener, keren banget. Kasih tahu dong, jangan nuduh-nuduh. Gimana kalau orang yang nggak tahu, sebenarnya nggak usah sok-sokan lah, apalagi sok tahu. Namanya orang nggak tahu, cukup diam nyimak aja. Jangan membuat cerita-cerita. Yang cerita-cerita ngarang kayak gimana, jadi intinya itu jadi beban orang lain lah, jadi dampaknya tuh kemana-mana. Kamu juga waktu awal disebutnya pembunuh di media Ya. sosial. Ya dari awalnya kan orang lain nggak pernah tahu, Pak. Jadi Oh. dari tahun 2016 tuh bener-bener tuh media nggak pernah muncul. Nanti banyak banget lah dari media nggak pernah ada. Terus juga
wartawan juga nggak pernah ada. Dari wartawan sehari-hari tuh nggak ada Pak. Jadi nggak pernah tenar sampai saat ini. Saya itu jujur aja kalau isu film nggak tahu. Saya jujur aja kalau ditanya Kang Deddy kenapa dulu nggak turun 3 tahun yang lalu, ya gimana orang nggak tahu kasusnya juga. Iya saya nggak tahu kasus itu, nggak pernah baca berita, nggak update, jujur aja. Kamu tahu nggak ada kasus ini? Nggak tahu. Saya ini tahu ada kasus ini juga bukan dari cerita filmnya, saya nggak tahu. Saya tahu kasus ini lihat tayangan di YouTube, ibu dibully. Saya bilang ini siapa ya? Itu dibully itu siapa, Saka ya? Saya lihat, oh pembunuhan ini gimana nih? Nah dari situlah saya nyari nomor ibu nih. Saya ingin tahu kejadian yang sebenarnya, dihubungilah ibu gitu loh. Jadi kalau ditanya kemudian kenapa Kang Deddy ikut campur, sebenarnya nggak ikut campur. Awalnya saya cuma ingin mewawancarai ibu, bener nggak sih kasus ini. Terus ngembang kan itu mah ya gimana ya, udah di lapangan ngalir. Ketemu sama kamu juga ngalir kan. Kamu masih bangun siang nggak? Ya tadi sih enggak Pak, tadi tidur jam 10, bangun subuh. Ya udah. Ya habis mandi tidur lagi. Jangan, nggak boleh. Kalau sudah bangun subuh itu nggak boleh tidur lagi, kerjakan sesuatu. Karena aku ngasih tahu ada ilmunya. Orang yang bangun subuh itu tidak lutu apes. Saya kasih tahu. Kamu nggak boleh apes lagi. Itu udahlah, itu ada apesnya kan. Ini kan kamu selain karena salah tuduh, selain karena fitnah, tambah lagi fitnah terjadi pada yang apes. Berarti yang suka nongkrong saya, Pak. Hah? Yang suka nongkrong saya. Hah? Ya kamu ya belum apa sih, jangan. Jangan ya ngomong. Jangan, Pak. Jangan, nggak boleh. Saya ngasih tahu ya, jangan suka nongkrong lagi di pinggir jalan, jangan lagi minum minuman keras, jangan lagi tidur terlalu malam kemudian bangunnya siang. Itu bawa apes. Kecuali nggak kemana-mana, kerjanya di media sosial, di rumah jahitin, nggak ada soal. Tapi kalau yang keras-keras kerjanya nggak. Masih bangun pagi, tapi tidur lagi. Ya bangun subuh, mandi, sholat. Ya Tidur lagi. Nggak pernah olahraga. Olahraga enggak. Kalau olahraga juga diajak sama kakak, ayo jalan-jalan, jogging. Nggak mau, tidur lagi. Nggak mau, tidur lagi. Iya. Belum kerja lagi sekarang. Ya sebenarnya sih ada yang nawarin tamannya, cuma kan kondisinya kan belum stabil lah. Kamu dulu sih ajakin sama kerja, sombong sama saya. Enggak, Mbak. Jadi kan pengen nerima ya kan, ininya kan belum selesai kan, masih dipanggil sana sini, jadi kan repotnya ke sini. Ya kan kalau jas sama saya langsung dianterin. Iya. Kamu apa terhadap Dede kamu? Ya alhamdulillah Dede udah jujur juga, refleks lah. Makasih sudah jujur juga. Kakak tuh udah seneng loh, ada orang-orang yang pikirannya tuh murni, bersih, tulus lah, bener-bener pengen mengungkap fakta sebenarnya. Jadi kesaksian Dede yang dulu tuh semuanya kan tidak benar diarahkan. Jadi Saka juga terima kasih, dari terpidana juga bener-bener terima kasih. Ini juga kan karena Dede juga kan udah mencabut juga, ingin mencabut kesaksiannya. Alhamdulillah jadi ada titik terang lah buat kedepannya. Ya, kamu tuh pinter loh. Kamu tuh pinter. Berarti kamu belajar daftar paket C deh sama kakaknya. Serius? Berdua, harusnya berdua Pak. Udah berdua, aku biayain. Nanti kamu udah lulus paket C, tahun depan kamu kuliah. Fakultas Hukum. Loh, kamu harus jadi hero. Ya, harusnya, Nah, hari ini kamu dibela oleh sarjana hukum, oleh lawyer. Ya kan, dengan lillahi ta'ala kan, dari Jakarta, Bang Para segala macam. Kamu harus berpikir suatu saat hari ini saya dibela orang, suatu saat saya harus membela orang. Kamu ijazah ikut ijazah persamaan paket C tahun ini ya, kamu daftar, tahun depan kamu kuliah. Saya yang biayain. Ya kan? Iya, kalau anak kuliahan dapat ceweknya cantik nanti. Lain cerita, bener nggak bos? Oh, bener om. Betul, Pak. Oh, udah kamu kuliah Fakultas Hukum. Ada kan di sana kan yang swasta? Ada. Ada kan? Udah saya yang bayarin sampai selesai.
Kamu selama kuliah itu kamu magang di Bu Titin. Nah, iya. Betul, Bikin betul. surat kuasa, ya kan? Bikin replik, bikin duplik ya? Duplik, pledoi. Pledoi. Latihan terus beracara, dampingin, eksepsi, lah belajar. Ya? Serius saya. Ya kan? Ini hero. Jadi gini loh, setiap peristiwa harus diambil hikmahnya dan kamu harus bangkit dari peristiwa ini. Kapain kamu kenal sama saya? Bolak-balik ketemu-ketemu kalau nggak ada manfaatnya. Betul, betul. Ya kan? Iya, Pak. Wah, siap. Siap. Serius. Iya, Pak. Oke, salaman. Kamu pakai C kuliah. Oh, nanti ada pengacara terkenal dari Cirebon. Sakatata. Wah, hebat. Ditampar oleh istrinya. Wah. Mundur Pak, itu mah bahaya itu mana tuh Pak? Bahaya gimana? Ya kalau urusan kalau sama perempuan tuh susah Pak. Oh, serba susah. Jadi kalau ditampar sama istri nggak melawan. Enggak Pak, mending mending tidur aja. Wah, bener tidur aja. Iya. Karena perempuan itu bukan untuk Sakiti Pak. tapi untuk Ya untuk apa? Berani ngomong. Untuk apa? Kamu usianya berapa sekarang? 23 tahun. Oh, udah bisa kuliah 23 tahun. Berarti kan nanti kamu lulus 28. Ya. Masih muda, 28 tahun. Jelek-jeleknya anggota DPR. Ya kan, kamu udah terkenal. Udah terkenal, punya integritas, ke depan tinggal dibangun. Kenal sama saya, masa nggak ada manfaatnya? Mak, ngapain kenal sama saya cuman gini-gini aja? Harus ada manfaatnya dong. Oh, saya punya kader di Cirebon, namanya Sakatata, mantan terpidana yang dibebaskan melalui PK. Oke? Oke Pak. Terima kasih ya, doain ya Sakatata. Bagusnya tuh Pak, dia sudah mengalami penganiayaan yang luar biasa oleh anggota di Polres maupun katanya di Polda juga iya. Tapi nggak pernah memaki loh Pak. Oh iya, Serius nggak pernah maki. Oh, nggak Oh, pernah, benar. pokoknya gini, kita ini yang ngebohong juga kan kita memaafkan. Ya kan, pada Dede memaafkan kan. Ya pada yang pernah nyiksa kamu juga kita memaafkan. Yang penting bahwa peristiwa itu jangan diulangi lagi sama yang lain. Kita nggak boleh mencaci maki orang. Orang melakukan itu juga karena curiga kamu pembunuh. Ya kan? Karena curiga kan? Yang namanya curiga. Memaafkan kan kamu kan? Ya, Maafkan. Oke ya, doain Sakatata merdeka. Merdeka. Nanti putusnya kapan, Bu? Kan tergantung ini Pak, keterangan saksi, kemudian juga kita kan keterangan saksi banyak Pak. Jadi Ada saksi ahli segala macam ya ya. saksi ahli. Ya, sidang nyampe bulan Oktober? Agustus kayaknya nggak sampai Pak. September mungkin. Ya, September udah Kayaknya. putusan keluar. Ya. Karena ini maraton hampir setiap hari Pak. Oke. Dan habis ini nanti berarti dimasukin lagi untuk 7 terpidana. Ya, 7 terpidana. Nanti di pengadilan Cirebon lagi. Ya, pengadilan Cirebon. Kota Cirebon. Ya. Seharusnya juga yang nanganin bukan pengadilan Kota Cirebon, tapi pengadilan Sumber. Ya, kalau TKP, Seharusnya. kalau dulu Karena laporannya karena di- ini sudah salah penanganan. Dan sebenarnya dulu pengadilan Cirebon tuh bisa menolak ya, untuk menyidangkan kasus ini karena bukan wilayah bukan, hukumnya. ya. Oke. Terima kasih ya. Doain semuanya terbebas. Amin. Jangan nanya lagi ke saya, ngapain Pak Dedi gitu-gituan. Saya bela dia. Saya membantu dia. Nggak ada yang lain yang mau bantu. Kalau ada orang lain yang bantu mungkin saya nggak. Terima kasih, Bu. Nuhun pisan ya. Saya mohon maaf saya ngerepotin Ibu sama Bapak sih, Pak.